Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas KW kami. Saya Zenior Michael dan rekan saya Syadan Triantoro yang berjudul Capacity and Coverage Planning Kota Jakarta Selatan. Lanjut. Pertama, profil wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebuah nama kota administrasi bagian selatan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pusat pemerintahnya ada di Kebayoran Baru. Jakarta Selatan salah satu dari 5 kota administrasi Jakarta. Jakarta Utara, Jakarta Selatan berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Sebelah timur berbatasan dengan Jakarta Timur. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok dan sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Jumlah penduduk Jakarta Selatan pada tahun 2018 sebanyak 2.296.977 jiwa, termasuk diantaranya 2.198 jiwa merupakan warga negara asing, di mana Selatan juga merupakan daerah yang memiliki banyak warga negara asing di Jakarta. Sementara pada 2021 penduduk Jakarta Selatan berjumlah 2.327.2 jiwa. Nah, berikut merupakan peta dari Jakarta Selatan, di mana Jakarta Selatan ini merupakan wilayah yang cukup luas di Jakarta. Menurut data kependudukan, Kota Jakarta Selatan ini pada tahun 2018 mempunyai penduduk 10 juta jiwa. 2019 ada kenaikan sekitar 100.000 menjadi 10.500.000, dan pada tahun 2020 ada penurunan sekitar 10.000 dan growth rate dari 3 tahun tersebut sebesar 0,92. Nah, berikut merupakan parameter perencanaan. Rencana yang kami lakukan itu didesain untuk periode 2021 sampai 5 tahun ke depan, yaitu sampai 2025, dan jumlah pengguna layanan LTE merupakan penduduk yang berada di usia produktif, yaitu antara 15 sampai 54 tahun. Dilakukan perancangan untuk operator Telkomsel jaringan LTE dengan bandwidth 22,5 MHz pada frekuensi 1.800 MHz. Modulasi yang dilakukan adalah 16 QM dengan data rate 67,2 Mbps. Metode penghitungan pet loss menggunakan cost 231, tinggi BTS 50 meter, tinggi UI diasumsikan 1,75 meter. Yang berikut merupakan data single user throughput yang kami buat. Nah, itu merupakan perhitungan number of user dari Jakarta Selatan dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 141,37 km persegi dan jumlah penduduk yang ada pada tahun ini, tahun kemarin di 2021 sebesar 2.300.000 jiwa, dan usia produktifnya ada 6 juta di tahun 2020 dan mengalami kenaikan growth factor-nya sebesar 1,53, dan lain-lainnya ini berdasarkan data yang telah diambil dari sumber lain. Nah, berikut merupakan metode perhitungan yang dilakukan. Yang pertama, penghitungan dari future population, terus penduduk produktif, juga memperhitungkan dari operator market share dan LTE provider user, serta mempertimbangkan kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Berikut merupakan hasil number of user untuk future population 5 tahun ke depan diperkirakan sebanyak 2.477 jiwa, dan penduduk produktifnya ini sebanyak 10.800.000-an, dan operator market share-nya 575 ribuan, dan LTE provider user-nya berkisar antara 431.889 jiwa dengan kepadatan penduduk per kilometer persegi 17.523
sekian per meter persegi. Nah, berikut merupakan hasil cell capacity network throughput. Lanjut, dan Ya, selanjutnya ada selanjutnya coverage akan dilanjutkan planning. oleh Bapak saya. Ya, selanjutnya ada coverage planning. Yang pertama ada MAPL downlink, diantaranya ada anode TX power, ENB gain, feeder loss, kemudian ada TMA insertion loss, UA antenna gain, body loss, thermal noise, UA noise figure, scene air, kemudian ada system bandwidth, receiver sensitivity, kemudian ada penetration loss, fading margin, interference margin, dan MAPL. Di sini didapatkan MAPL sebesar 124,757,6. Selanjutnya ada MAPL uplinknya, yaitu ada TX power atau transmission power sebesar 23 dBm. Kemudian ada body loss sebesar 1 dB, ada anode gain sebesar 18 dBi, ada feeder loss sebesar 0 dB, TMA insertion loss sebesar 0,5, thermal noise di minus 174 dBm, ada anode B noise figure ada 2,2 dB, untuk nilai CNR-nya min 2,5 dB, sistem bandwidth-nya itu 69,54,24,2509 dB, receiver sensitivity-nya minus 104 dBm, penetration loss 8 dB, fading margin 4 dB, interference-nya 3 dB, yang terakhir kemudian ada MAPL-nya 198,5 dB. Selanjutnya ada tabel COS 231-nya. Di sini kita menggunakan frekuensinya 1800 MHz, tinggi antenanya 50 meter, kemudian ada tinggi UA-nya itu 1,75 meter, UA antena height correction factor-nya itu ada 0,54734, link distance-nya ada 10 km, CM urbannya ada 3 dB, kemudian pad loss-nya 169 dBm. Berikut hasil dari Maps et al.-nya, yaitu pada wilayah Jakarta Selatan, menggunakan sebanyak 62 site. Selanjutnya ada grafik coverage C2I level. Kemudian didapatkan level dB-nya itu minus 1,14. Ini sudah terbilang bagus karena biasanya coverage-nya itu di bawah minus 90. Selanjutnya ada histogram efektif signal analysis yang ditampilkan sebagai berikut. Kemudian juga ini untuk nilai level dBm itu sebanyak minus 120,5 dBm. Untuk kesimpulannya didapatkan luas wilayah Jakarta itu 147,37 km persegi, jumlah penduduk terdapat 10.467.629 jiwa. Kemudian untuk jumlah penduduk usia produktif dengan usia 15 sampai 54 tahun itu sebesar 1.204.997 jiwa. Kepadatan penduduk 9,282 jiwa kilometer persegi. Untuk growth faktornya itu didapat 1,53%. Selanjutnya ada selisih antara nilai MAPL by capacity dengan MAPL by coverage sudah berada di dalam rentang 1 sampai dengan 5 dB, yaitu sebesar 3,56 dB. Hasil perhitungan pad loss berdasarkan capacity planning dibandingkan dengan MAPL berdasarkan coverage planning sudah tercapai. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.